Dia menciptakan kita pada hari yang ke-6. Tuhan menciptakan kita manusia dari debu, dari darah, daging, tulang, dan nafas, roh. Itu Tuhan berikan semuanya. Talenta, bakat, karya juga diberikan kepada setiap manusia. Dan dikatakan sombong merupakan dosa di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 31. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini, saudaraku, berbicara tentang memuliakan yang hidup kekal. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menciptakan kita manusia dari debu tanah. Dan itu harus kita ingat. Kita diciptakan Tuhan dari debu tanah. Dia yang membentuk kita. Dia menciptakan kita manusia pada hari yang ke-6. Nah, dengan perkataan demikianlah, ini yang membuat agar Raja Nebukadnezar yang memimpin pada saat itu supaya bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan sikapnya, dan mengendalikan euforianya dengan segala sesuatu yang dia alami, yang dia rasakan, dan bermegah terus-menerus. Karena pada awalnya dia sangat sombong sekali. Karena dia anggap bahwa segala yang dia terima, yang dia lakukan, dan dia nikmati prestasi yang begitu gemilang, akhirnya dia pernah mengalami lupa daratan. Dan dia menganggap itu semua oleh karena kerja kerasnya, upayanya, kecerdasannya, kepintarannya, dan sebagainya. Akhirnya dia lupa bahwa Tuhan yang memberikan itu semuanya. Sedangkan kita diciptakan Tuhan dari debu tanah. Apalagi lah segala sesuatu yang ada di tubuh kita ini, yang terdiri dari darah, daging, tulang, dan nafas, roh. Itu Tuhan berikan semuanya. Dan segala sesuatu, talenta, bakat, karya juga diberikan kepada setiap manusia. Tidak empat terkecuali, yaitu kepada Nebukadnezar pada saat itu. Nah, dia pernah mengalami hukuman yang sangat berat dari Tuhan karena kesombongannya sebagai raja. Dia mengalami hukuman dari Tuhan, saudaraku. Akhirnya dia dihalau dari manusia dan ditempatkan dia di antara binatang-binatang di padang. Sampai dia mengakui bahwa kekuasaan ada di tangan Tuhan. Tertulis dalam kitab Daniel 4 ayat 31 tadi. Nah, itu menyadarkan dia bahwa apapun yang kamu alami, kamu terima yang menjadi suatu kebanggaan, kemenangan. Tuhan menyadarkan Nebukadnezar bahwa itu semua silen lehon nasien dibata. Jangan ada yang bermegah diri. Tapi tetaplah bersyukur dengan apa yang kita terima, kesuksesan, segala sesuatu, kita kembalikan menjadi pujian bagi nama Tuhan. Santo Thomas Aquinas menuliskan pendapatnya tentang kesombongan. Dia katakan demikian. Kesombongan adalah suatu perasaan di mana manusia menilai dirinya lebih dari kenyataannya. Dalam arti, yang mau dikatakan Santo Thomas Aquinas adalah jika orang tidak menyadari dirinya siapa di hadapan Tuhannya dan dia melewati kenyataan ambang batas kesadarannya, maka disitulah dia terjadi sombong. Dan dikatakan sombong merupakan dosa di hadapan Tuhan. Sehingga kesombongan merupakan dosa. Ya, jika kita melewati nilai-nilai diri kita dari kenyataan, ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Nebukadnezar, itu adalah kesombongan, dan kesombongan merupakan dosa. Itulah sebabnya waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mengingatkan umatnya agar mereka jangan menyombongkan diri dan melupakan Tuhan. Kita bisa baca di Ulangan
pasal 9 ayat 1 sampai 6. Tuhan memberikan pesan, jangan ketika engkau sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, engkau jangan sombong, tapi ingatlah, semua itu adalah proses berkat yang diberikan Tuhan, akhirnya masuk mereka ke tanah perjanjian, bukan karena usaha kekuatan mereka, tetapi karena berkat dari Allah. Nah, ketika kita mengesampingkan Tuhan dalam kesuksesan kita, dosa kesombongan akan meruntuhkan keberhasilan kita. Makanya kalau kita lihat, kalau orang sudah tadinya dia berusaha dan dia berjanji kepada Tuhan, kalau ketika dia bisa menang, bisa meraih sesuatu, nah ketika Tuhan kasih, tapi ketika dia sudah di atas gunung puncak kejayaannya, tetapi dia melupakan Tuhannya, bahkan dia bermegah akan dirinya sendiri, ingatlah, itu meruntuhkan keberhasilan kita. Makanya kadang-kadang ada orang sudah di atas bisa jatuh kembali karena dia lupa bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala pemberian Tuhan kepadanya. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa Allah membenci kesombongan. Orang sombong akan direndahkan dan orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu adalah statement Allah kepada setiap pribadi dan sikap orang supaya tidak sombong. Tuhan tidak menginginkan kita sombong, saudaraku. Tuhan kita ingin tetap kita bersyukur. Mandok moliate kita di bahasa Tuhan. Allah memang sudah silon-lion di barado. Tidak ada satu hasta pun, tidak ada suatu kekuatan pun, tidak ada suatu harta pun yang bisa kita tambahi oleh karena kekuatan kita sendiri. Semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang kaya, murah hati, dan penuh dengan anugerah dan berkat. Untuk itu saudara, berhati-hatilah dalam sikap hati kita. Berhati-hatilah dengan sikap hati kita. Jika kita dalam situasi sekarang jaya-jayanya, makmur-makmurnya, sukses-suksesnya, jangan sampai kita merasa bahwa pencapaian kesuksesan itu terjadi oleh karena kekuatan, kepandaian, atau kemampuan kita. Tidak, tetapi semua itu adalah anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan Yesus kepada kita, memberikan kita peluang, memberikan kita rahmat supaya kita bersukacita dan menjadi bersaksi di hadapan Tuhan. Dengan saluran berkat yang diberikan Tuhan, taburkanlah berkat yang kita terima, taburkanlah anugerah yang kita terima, berbagilah kepada semua orang. Disitulah letak kerendahan hati kita. Terima kasih Tuhan, dan kita juga harus mau memberikan, berbagi ilmu, berbagi talenta, berbagi karya kita. Apapun yang kita miliki, kita bersaksi untuk nama Tuhan. Inilah pesan rohani yang sangat luar biasa kita terima dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, firman-Mu yang meneguhkan iman kami supaya kami menyadari diri kami bahwa kami adalah makhluk yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Tetapi jangan kami memuliakan diri kami, tapi kami wajib hukumnya memuliakan Tuhan. Karena segala-galanya bersumber dari Tuhan. Tubuh jasmani dan rohani kami ini bersumber dari Tuhan. Jika Tuhan tidak berkenan, kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Jadi segala sesuatu, kejayaan, kemakmuran, dan keberhasilan dalam hidup kami, itu adalah anugerah rahmat Tuhan bagi kami. Ajar kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan berbagi kepada sesama kami. Itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku. Ingat selalu tersenyum, jaga prokes kita, Tuhan akan memberkati kita.